Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar sirah. Nah, kita akan bahas peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi peristiwa apa saja? Ini ada ya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Jadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehilangan dua pembela beliau dan pembantu beliau dalam berdakwah pada tahun ke-10 kenabian, gangguan pun yang dilancarkan oleh kaum Quraisy kepada beliau semakin keras, ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif untuk berdakwah, ya, menawarkan dakwah Islam dan berharap penduduk Taif bisa menerima dakwah beliau. Tapi apa yang terjadi? Beliau hanya mendapati pendustaan dan berlakuan buruk dari penduduk Taif, ya. Bahkan mereka mengerahkan budak, anak-anak dan orang-orang dungu untuk mengusir beliau. Maka mereka melempari beliau hingga beliau menyebabkan kaki beliau berdarah. Pada saat itulah Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya dan memohon kepada Rabb-Nya. Beliau berdoa memohon kepada Allah dengan penuh keimanan dan penuh kepercayaan akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Tidak lama kemudian datanglah kepada beliau perhatian dari Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan kesedihan dan sakit yang sedang beliau rasakan. Jadi peristiwa yang menyebabkan beliau bisa meringankan kegelisahan dan kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakannya tentang Isra Mi'raj, ya. Seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua perjalanan. Yang pertama itu perjalanan di muka bumi, ya, diistilahkan dengan Isra, yaitu dari Masjidil Haram maka ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, kemudian perjalanan kedua diistilahkan dengan Mi'raj, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang tinggi. Nah, pada perjalanan ini ditemani oleh malaikat Jibril hingga mencapai Sidratul Muntaha, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami dua perjalanan Isra dan Mi'raj. Kalau perjalanan Isra itu perjalanan di muka bumi, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, sampai di Sidratul Muntaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 5 waktu secara langsung beserta jumlah rakaatnya, ya. Jadi kita bisa lihat pada dua perjalanan ini terlihat keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terlihat pula kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggi di hadapan Rabb-Nya, ya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.